Apabila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, itu tunggu kehancuran. Jadi kalau sekarang dirasakan oleh bangsa atau umat dimanapun ini, negara saya hancur, negara saya gunjang ganjing, hutang banyak, dari mana bayar. Nah itu akibat siapa? Kita dialog nanti, dia misalnya, kenapa aku dibawa ke neraka? Aku tidak mau makan neraka. Kan tahu dulu aku itu bodoh, kenapa kamu pilih? Kan aku ini memang orang bodoh, tahu kan kamu tidak boleh milih pemain bodoh, ya kamu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang. Kali ini kita akan mengambil tema kepemimpinan dalam Islam. Hadir di tengah-tengah kita Dr. Kiai Haji Badruddin Has-Subaghi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di samping kiri saya Dr. Haji Rahmat Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mulai bincang kita. Yang pertama kepada Kiai. Menurut Kiai, makna kepemimpinan dalam Islam itu bagaimana Kiai? Kepemimpinan itu kan ya surat Furqan 74 ya. Waj'alna lil muttaqina imama, atau surah Al-Baqarah 124, yaitu ini ja'iuka linasi imama. Kalau bicara kepemimpinan itu ya tidak lepas dari kata-kata imam. Imam itu akhirnya diartikan panutan atau qaid yang menuntun umat. Jadi asal bahasanya begitu. Tapi kalau sudah didefinisikan menurut Islam bahwa imam itu ya seperti imam sholat gitu. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi secara syar'i. Apalagi kalau bicara imam atau pemimpin negara, kan tidak bisa lepas awalnya daripada kata-kata imamah itu, imam waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah keturunan kami pemimpin untuk orang bisa bertakwa. Waj'alna imama lil muttaqin gitu. Itu satu Al-Qur'an 74 yang begitu. Nah karena itu kita harus memahami tentang definisi juga makna syar'i yang sudah dicontohkan Rasulullah. Nah, imam itu artinya ya sebagaimana Rasulullah mengimami umat. Mungkin pengajaran dari mana Nabi dan Rasul gitu ya. Karena setiap Nabi dan Rasul itu otomatis imam. Tapi tidak setiap imam jadi Nabi dan Rasul. Artinya kita pewaris Rasul, pelanjut Rasul, ulama itu wajib jadi imam. Awalnya begitu. Tidak sah imam itu kalau tidak menguasai kaidah-kaidah yang berlaku di dalam ayat Islam. Sebab seperti takwa, hanya umat Islam yang punya makna tersendiri arti imam. Takwa juga begitu. Meskipun orang lain juga mengaku takwa atau imam, ya silakan saja. Tapi imam yang sebenarnya adalah sudah contoh Nabi Ibrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahunna. Ketika Allah menguji kepada Nabi Ibrahim 30 macam ujian. Fatamahunna, semua diselesaikan. Dari pertama menggunting kuku sampai disuruh Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Semua diselesaikan fatamahunna. Baru dilanjutkan inni ja'iluka linnasi imama. Karena lulus ujiannya, maka Allah berfirman, aku jadikan kau wahai Ibrahim sebagai pemimpin. Nah imam di sini memang pemimpin tepatnya. Qala wa min dzurriyyati, kata Nabi, apa semua keturunanku bisa jadi imam? Allah melanjutkan dialognya. La yanalu ahli dzalimin. La yanalu adzalimin ahdi. Orang-orang zalim itu tidak berhak untuk menjadi imam. Tidak pantas lah, atau mungkin kalau tidak boleh ekstrim ya. Tidak pantas saja dulu gitu, tidak pantas. Sebab kalau dibolehkan yang zalim, nah ini bagaimana nanti? Akan rusak. Apalagi disertai ada suatu filosofi bahwa sekejam apapun penguasa zalim,
kalau masih ada reaksi dari umat sebagai koreksi atau oposisi dari penguasa zolim, itu selesai, tidak, kezolim itu bakal hilang. Tetapi kalau sekarang melihat realitasnya, sudah seperti tidak ada riak gitu ya, nah, tidak ada respect, tidak ada respon, seolah-olah turfa wa turfanya ini sudah tidak nambah lagi. Padahal kezoliman itu wajib ditolak dari jauh, dalam pengertian harus dikader imam adil itu, sehingga bisa maksimal. Dan kedua, kalau tidak bisa ditolak, lebih apa lagi, lebih menilai, itu kata Imam Ibnu Katsir, turfa. Turfa itu diangkat, dicabut, ya apa bahasanya, ya Quran itu dicabut, apa di impeachment atau apalah bahasanya. Itu memang kewajiban, dua hal itu kan menjadi. Ibnu Katsir juga sama pendapatnya. Baik, ya. Oke, ya sampai itu dulu tuh. Sehingga kita mengenai tadi harus ada pemimpin itu kalau mau perubahan, pemimpin baru lah, mujaddid gitu. Ya, menjadi pembaru. Ya. Baik, menarik yang disampaikan Kiai Badruddin Subki itu tadi ya. Saya ingin nambahin saja sedikit. Jadi ada unsur penting di dalam kepemimpinan itu. Jadi kan kepemimpinan itu dia sebagai qaid, ya, qiyadah yang memimpin, yang menuntun. Dia ada di depan dengan kelembutan sehingga nurut tuh yang dipimpinnya itu. Yang kedua tadi juga dibilang imam. Imam itu setara dengan amam, berarti ada di depan dan dia harus diikuti, ditaati seperti imam sholat tadi. Yang ketiga imaroh. Imaroh berarti di situ ada unsur amr, perintah. Makanya pemimpin itu dia memerintah dan ditaati oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan itu yang keempat ini, ra'in. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, jadi setiap kamu pemimpin dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyahnya, tentang rakyatnya. Nah, itu ra'iyah diadopsi ke bahasa kita jadi rakyat gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat kan yang namanya ra'in itu pengembala. Yang namanya pengembala itu coba kalau kita perhatikan dulu, saya itu lagi kecil tuh suka mengembala kambing, kadang itu apa namanya, kerbau. Itu dulu saya lagi kecil itu. Kan kalau misalnya kita mengembala ya, kambing itu pagi-pagi ya pulang sekolah itu kita bawa ke sawah yang ada rumputnya gitu. Kemudian kalau dia misalnya nanti malam atau sore mau makan, kita sediakan, kita perhatikan. Kemudian dia udah kotor-kotor, kita bawa ke balong, ya, ke sungai, dimandiin, sabunin, gosok-gosok. Kalau bulunya udah gimbal, kita cukurin gitu. Malam-malam itu kadang suka ada nyamuk, kita bikinkan itu tuh, ya, apa namanya, kayak api unggun begitu, sehingga asapnya itu ini. Kadang-kadang kalau misalnya sakit-sakit dikit, kita bawakan mantri itu disuntik, nah, dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, pemimpin itu harusnya kan seperti pengembala kepada gembalaannya, memperhatikan rakyat dengan sebenar-benarnya. Nah, itulah tadi yang disebut adil macam-macam itu. Nah, itu inti yang ingin saya tambahkan. Baik, Kiai. Berikutnya terkait dengan tadi itu. Bila ada pemimpin yang katakanlah gila kekuasaan, menurut Kiai bagaimana itu? Ya, ini akibat begini. Awalnya kan pemimpin itu harus diburu, dikejar. Fastabiqul khairat. Nah, harus dibedakan antara berburu hewan di hutan atau memburu ikan di laut dengan orang berebut. Nah, kalau berburu itu kan ada aturannya. Istiad atau istiadul bahar, memburu ikan di laut, atau syaidul bari, memburu hewan di hutan. Itu ada tata caranya. Seperti gambarannya, kalau kita mau memburu ikan, mau mancing lalu kaki kita dicemplungin dulu, nah, kan bahaya itu. Itu kan pasti berburu ikan juga kita memburu misalnya hewan di hutan. Jadi pasti ada caranya. Berbeda dengan berebut. Kalau berebut itu adalah sifat sabunya, sifat hewan binatang, di mana yang dominan dia akan menguasai teritorialnya, dan dia yang kuat akan
menang dan yang lemah akan kalah. Saya menikmati sekali tadi penjelasan Kiai. Jadi saya jadi ingat itu kan pada suatu waktu itu Rasulullah itu pernah menyampaikan, ini riwayat Imam At-Tabrani itu. Di situ dikatakan ni'masyai al-imarah idza akhadhaha bihaqqiha wa bi'sa syai al-imarah idza akhadhaha bighairi haqqiha. Jadi sebaik-baiknya sesuatu itu kepemimpinan apabila dia diambil secara hak, secara benar. Tapi sebaliknya, seburuk-buruknya sesuatu itu adalah al-imarah, kepemimpinan, jika dia diambil tidak secara haknya, tidak secara benar. Gitu. Jadi kepemimpinan itu seperti pedang bermata dua kalau kita lihat. Bisa menjadi nikmat syai, bisa menjadi ya bisa syai. Itu bisa jadi sesuatu yang terbaik, bisa menjadi sesuatu yang terburuk. Apa ininya? Indikatornya itu yaitu apakah diambil dengan cara yang hak atau tidak. Nah, kalau diambil dengan cara kebohongan, diambil dengan cara manipulasi, kemudian diambil dengan cara tidak untuk menerapkan aturan-aturan pencipta kita, tidak untuk menerapkan aturan Islam misalnya gitu, itu jadi bisa syai nanti ujungnya. Tapi sebaliknya kalau diambil dengan cara yang benar itu bisa menjadi ni'mat syai, jadi sesuatu yang paling baik gitu. Karena saya jadi bisa memahami ketika Rasulullah SAW itu kan pernah menyatakan ya bahwa innakum satahsiruna 'alal imarah. Kamu itu akan berlomba-lomba berebut tadi ya untuk mendapatkan kekuasaan gitu. Wa innaha nadamah, padahal itu adalah penyesalan gitu. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nah, jadi di situ menjadi jelas bahwa imarah, kepemimpinan yang tidak didasarkan kepada ya yang hak tadi itu bukan hanya di dunia akan mendatangkan penyesalan, tapi juga nanti di akhirat gitu. Imam Asy-Syaukani itu pernah menyatakan, jadi begini, kenapa kok disebut al-imarah itu sesuatu yang buruk jika ya tidak diambil dengan cara yang benar, tidak digunakan untuk menerapkan yang benar. Beliau mengatakan bahwa awaluha malamah. Pertama yang akan didapatkan itu rasa sakit di dunia ini. Ya makanya jangan heran kalau pemimpin itu kadang-kadang ya sakit, bukan hanya sakit fisik tapi juga sakit pikiran, psikologis segala macam, akhirnya kan melakukan sesuatu yang kayak gila kekuasaan begitu. Itu malamah. Kemudian wasaniyuha an-nadama. Kemudian yang kedua itu adalah penyesalan. Dia akan menyesal. Kenapa kok ketika sedang berkuasa tidak melakukan yang baik-baik? Ya baru sadar, baru tobat setelah pensiun, setelah jadi rakyat biasa misalnya gitu. Ya, apalagi nanti di di hari akhirat gitu ya. Nah, kemudian wasalithuha nadamatun yaumal qiyamah. Jadi bukan hanya penyesalan di dunia, tapi juga penyesalan di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu ketika berbicara bagaimanakah ada orang yang tamak kekuasaan segala macam, nah itu dilihat. Kalau cara mengambilnya benar, kemudian digunakan untuk menerapkan tadi, mewujudkan masyarakat yang muttaqin, ya, kemudian menerapkan aturan Islam, maka dia akan menjadi ya nikmat syai. Tapi kalau sebaliknya, caranya salah, setelah punya digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, kemudian melupakan rakyat segala macam, dia akan menjadi bi'sa syai, dan itu akan menjadi malamah, kemudian nadamah ya bagi orang tersebut. Nah, gitu. Baik. Alhamdulillah, Kiai, terakhir
menyambung yang barusan disampaikan oleh Ustadz Rahmat. Karena setiap penguasa, pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Menurut Kiai, apa yang harus dilakukan sekarang ini ketika nanti di akhirat itu termasuk yang selamat? Sebenarnya kuncinya dijelaskan di dalam hadis sab'atun yudhilullah yaumul adila dulu. Itu disebut kenapa imamun adilun. Itu pertama, artinya kalau ingin dapat naungan Allah dan bukan hanya tadi bisa menjawab amma yatasaalun, ya itu baru membuka pintu sebenarnya. Bisa menjawab itu, ya seperti seorang calon minantu ditanya mertua bisa jawab semua. Tapi kan dia dia belum masuk ke tempat yang sesungguhnya. Nah, kalau tadi yudhilullah yaumal adila, itu prosesnya setelah dia bisa menjawab, kemudian akan terus dinaungi rahmat Allah. Jadi kalau ditanya itu di akhirat supaya tidak menyesalkan itu, Ustaz Rahmat, dan mendapat rahmat, ya itu prosesnya harus adil. Bagaimana melakukan hukum adil? Ya kembali kita harus ya berproses secara profesional. Kalau ada istilah imam atau hakim, kan itu istilah-istilah di Islam. Untuk jadi hakim saja, hakim itu kan sebenarnya kalau dalam teknisnya di bawah imam, hakim itu. Sebab dia profesional di bidang hukum. Tapi imam itu kan dia harus menguasai termasuk hukum juga. Apabila satu urusan diserahkan ke bukan ahlinya, itu tunggu kehancuran. Jadi kalau sekarang dirasakan oleh bangsa atau umat dimanapun ini, negara saya hancur, negara saya gunjang ganjing, hutang banyak, dari mana bayar. Nah itu akibat siapa? Akibat tadi karena dia, ya kalau di Quran itu kan, ya memang akan 2 lipat ya orang yang membawa kepada kesesatan. Karena dialognya kan, ittabi'u wa ittabar alladhi yatubi'u la yataba'u. Nanti yang dipilih oleh kita bakal ditanya, kenapa? Yang dipilih kita bakal ditanya, kita juga bakal ditanya oleh yang dipilih oleh kita. Tapi pertanyaan kita akan lebih kandas dan akan lebih menyakitkan daripada yang dipilih. Kita dialog nanti, dia misalnya, kenapa aku dibawa ke neraka? Aku tidak mau makan neraka. Kan tahu dulu aku itu bodoh. Kenapa kamu pilih? Kan, aku ini memang orang bodoh. Tahu kan kamu tidak boleh milih pemimpin bodoh. Ya kamu yang salah. Iya. Iya, jadi Kiai ini menyalahkan yang milih. Sebenarnya ada 2 juga. Pemimpinnya juga salah. Ya kan? Karena buktinya pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Yang mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya apa? Tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban kalau dia tidak salah ketika ada sesuatu yang salah, kan gitu. Nah, karenanya ketika tadi gimana supaya jadi pemimpin selamat, ya, tentu yang pertama kan jalankan fungsi-fungsi kepemimpinan. Di antara fungsi kepemimpinan yang paling penting itu kan munafizul ahkam, menerapkan hukum-hukum. Kalau di dalam Quran itu kan kita itu terenyuh ya ketika salah satu ayatnya itu dalam surat Yasin itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi kita ini itu dicatat ya, apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan, dan jejak-jejak mereka. Nah, jejak pemimpin itu dampaknya besar. Contoh misalnya ya, kalau orang itu tidak menutup aurat, kan hanya dirinya. Tapi kalau ada pemimpin mengeluarkan aturan yang di situ tidak boleh menutup aurat. Misalnya ketika ada siswa ya disuruh oleh gurunya mengenakan jilbab, lalu malah gurunya yang akan dihukum. Nah, ini kan salahnya itu bukan hanya pada diri, tetapi juga pada masyarakat secara umum. Gitu. Ketika misalnya seseorang ngambil barang orang lain, itu kan hanya sedikit. Tetapi ketika pemimpin membuat aturan di mana oligarki
dibolehkan secara legal berdasarkan undang-undang untuk mengeruk kekayaan, itu kan dampaknya sangat-sangat besar. Misalnya kayak begitu. Ketika satu orang, katakan saja dia tidak setuju dengan aturan Islam, itu hanya satu orang, dua orang. Tapi ketika pemimpin mengeluarkan aturan yang di situ menghambat dakwah Islam misalnya gitu, ya dengan berbagai macam alasan, tuduhan dan lain-lain, ini kan dampaknya akan besar. Jadi atharohumnya itu, jeleknya itu akan sangat besar. Nah, oleh karena itu biar selamat ya kita harus membuat athar yang baik. Nah, athar yang baik itu kan athar yang sesuai dengan hisaban nanti di yaumil akhir, dan yang akan menghisab kita kan Allah, bukan manusia. Jadi tolok ukurnya pasti tolok ukur Allah. Tolok ukur Allah itulah hukum Allah. Jadi yang sangat urgen menurut saya ya, agar kepemimpinan itu selamat tidak nadama, yaitu diterapkan aturan-aturan Islam oleh pemimpin tersebut. Nah, gitulah sebagai tambahan Kiai. Alhamdulillah. Pemirsa, diskusi kita sangat menarik, tapi karena waktu juga kita harus akhiri. Jazakallah khair, Kiai. Jazakallah khair, Ustaz Rahmat. Pemirsa, kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.